Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2281 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yeskiel pasal 33 ayat 7 sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingati orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia. Pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran, dan kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung. Pada waktu ia bertobat dari kejahatannya. Dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya, pada waktu ia berbuat dosa. Kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup. Tetapi ia mengandalkan kebenarannya dan ia berbuat curang. Segala perbuatan-perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan. Dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati. Tetapi ia bertobat dari dosanya serta melakukan keadilan dan kebenaran. Orang jahat itu mengembalikan gadaian orang. Ia membayar ganti rampasannya menurut peraturan-peraturan yang memberi hidup. Sehingga tidak berbuat curang lagi. Ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran. Maka ia pasti hidup. Tetapi teman-temanmu sebangsa berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Padahal tindakan mereka yang tidak tepat. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, ia harus mati karena itu. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup karena itu. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Aku akan menghakimi kamu, masing-masing menurut kelakuannya, hai kaum Israel. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini,
Tuhan memberikan tugas kepada Yeskiel untuk menjadi penjaga bagi kaum Israel. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, apa saja tugas penjaga kaum Israel? Yang pertama, Saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar. Tugas penjaga Israel, atau bisa saya katakan dalam konteks sekarang ini, tugas hamba Tuhan, dengar ini baik-baik. Yang pertama, memperingatkan umat Tuhan supaya apa? Supaya mereka bertobat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sebagai hamba Tuhan tidak memperingatkan kepada jemaat yang sudah jelas-jelas hidup dalam dosa, mereka akan mati dalam keberdosaannya dan Tuhan akan meminta pertanggungjawabannya kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, tugas kita sebagai hamba Tuhan, kita harus memperingatkan jemaat supaya mereka hidup dalam pertobatan. Mereka yang masih hidup dalam dosa percabulan, persinahan, dosa judi, mabuk, narkoba, dan lain sebagainya, segala macam kejahatan yang mereka lakukan, saudara sebagai hamba Tuhan harus berani menegur mereka, memperingatkan kepada mereka. Supaya apa? Supaya mereka sadar bertobat kembali kepada Tuhan. Karena kalau mereka tidak bertobat, maka murka Tuhan akan menghantam mereka dan Tuhan akan meminta pertanggungjawaban sebagai penjaga Israel, sebagai penjaga umat Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang atau gembala jemaat. Tuhan akan meminta pertanggungjawabannya dari saudara. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang menutup mata ketika mereka melihat ada jemaat yang kaya, ada jemaat yang punya jabatan, punya pangkat, sudah jelas-jelas dia hidup berdosa, tetapi tidak berani menegur mereka. Karena apa? Karena takut. Karena posisi jabatan mereka yang tinggi, karena mereka kaya, yang mungkin saja memberikan sumbangan yang cukup banyak, cukup besar di gereja. Jadi ada rasa sungkan. Kalau seandainya dia menegur, bisa saja nanti donasi di gereja maka akan terhenti dan sebagainya. Sehingga ada ketakutan-ketakutan dari hamba-hamba Tuhan menegur orang-orang kaya, orang-orang yang berpangkat, karena keadaan-keadaan seperti itu. Nah, tugas kita sebagai hamba Tuhan, kita harus menegur. Kalau mereka salah, ya kita harus menegur mereka. Ini firman Tuhan. Karena kalau mereka mati dalam keberdosaan mereka, kita tidak menegur mereka supaya mereka bertobat, mereka akan mati dan Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari kita, hamba Tuhannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara diingatkan, ditegur, dinasihati oleh hamba Tuhan, itu sudah tugasnya. Karena kehidupan saudara, rohani saudara, mau naik mau terpuruk, itu tanggung jawab gembala saudara kepada Tuhan sebagai penjaga umat Tuhan. Jadi saudara yang ditegur oleh hamba Tuhan, jangan tersinggung, jangan marah, jangan sakit hati. Itu sudah tugasnya dia. Kalau saudara ditegur, Tuhan melalui hamba Tuhan saudara, melalui pendeta saudara, bersyukurlah saudara. Sebab Tuhan masih mengasihi saudara. Sehingga dia mengirim hamba Tuhan untuk menegur saudara supaya saudara berbalik kepada Tuhan, bertobat. Kalau saudara sudah tidak lagi ditegur, padahal orang-orang atau hamba Tuhan sudah jelas-jelas tahu apa yang saudara lakukan itu hidup dalam dosa, tapi hamba Tuhan itu tidak menegur saudara, itu tanda-tanda saudara bahwa sebentar lagi murka Tuhan akan menimpa saudara. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, saudara juga harus jeli. Saudara sudah nyata-nyata hidup dalam dosa,
Tapi hamba Tuhan saudara tidak memperingatkan saudara, tidak menegur saudara supaya saudara bertobat. Saya mau bilang saudara, hamba Tuhan itu tidak mau peduli dengan saudara. Memang kelihatannya dia baik, tapi saya mau bilang dia tidak mengasihi saudara. Dia mengasihi dompet saudara. Dia mau cari aman. Saudara, kalau saudara mati binasa saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, cari hamba Tuhan yang menegur saudara kalau berbuat salah. Sehingga apa saudara? Saudara bertobat kembali ke jalan Tuhan yang benar. Amin. Itu hamba Tuhan yang baik. Dia menegur, dia menasihati, dia mengingatkan kita supaya kita kembali ke jalan Tuhan yang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat diri kita sebagai hamba Tuhan. Apakah kita masa bodoh dengan kehidupan jemaat yang sudah jelas-jelas kita tahu mereka hidup dalam dosa. Tapi mari lihat diri kita, sudah nggak kita tegur dia? Atau jangan-jangan kita takut tegur, jangan-jangan nanti dia pindah gereja, atau donasinya untuk gereja nanti stop, nanti berhenti dan sebagainya, sehingga kita takut menegur dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai gembala sidang, gembala jemaat harus berani menegur jemaat yang salah. Kenapa? Karena urusannya kita dengan Tuhan. Jemaat juga dengar ini baik-baik. Kalau saudara ditegur oleh hamba Tuhan, jangan marah, jangan tersinggung. Jangan pindah gereja. Mari saudara mau dewasa dalam iman. Amin. Jadi di saat saudara ditegur, akui kesalahan saudara, bertobat. Supaya apa saudara? Supaya saudara selamat, hamba Tuhan juga selamat. Amin. Yang kedua saudara, tugas penjaga kaum Israel atau tugas penjaga umat Tuhan. Dalam konteks sekarang pendeta, gembala sidang, gembala jemaat, hamba Tuhan. Yang kedua, bertanggung jawab akan kehidupan kaum Israel atau jemaat dalam konteks sekarang ini. Hamba Tuhan saudara, pendeta saudara, gembala sidang saudara, bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa hamba Tuhan itu punya tanggung jawab besar di hadapan Tuhan. Saya kasih contoh saudara. Seorang yang bertanggung jawab kalau di kampung siapa? Kepala desa. Jadi dosa desa itu yang bertanggung jawab kepala desanya. Lebih besar lagi, yang bertanggung jawab atas negara kita siapa? Presiden. Jadi tanggung jawab presiden itu sangat-sangat besar. Dosa umat atau rakyat Indonesia ini yang bertanggung jawab presiden. Nah, kalau dalam konteks pelayanan, di dalam jemaat itu ada misalnya 10 orang. Dosa 10 orang ini yang bertanggung jawab itu gembala saudara. Dia bertanggung jawab. Saya kasih contoh. Jemaat kalau ada masalah, yang dia pikirkan siapa? Yang dia pikirkan hanya dirinya sendiri. Dia nggak mikirkan orang lain. Tapi kalau gembala saudara, gembala sidang saudara, ada berapa banyak jemaat itu yang ada dalam pikirannya. Ada satu jemaat bermasalah, wah itu akan mengganggu pikirannya dia, menjadi beban dari hamba Tuhan saudara. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, itulah tugas dan tanggung jawab seorang penjaga umat Tuhan. Amin. Tanggung jawabnya besar. Jadi kalau dia tegur saudara itu karena dia mengasihi saudara. Amin. Karena dia punya tanggung jawab yang besar di hadapan Tuhan. Semakin banyak jemaat yang dia gembalakan, semakin besar juga tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Jadi jemaat tolong mengerti gembala saudara. Support dia, dukung dia, doakan dia. Karena dia punya tanggung jawab yang besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lagi
tanduk-tanduk gembala saudara, tapi support gembala saudara. Karena dia punya tanggung jawab yang serius di hadapan Tuhan. Dukung mereka, support mereka, topang mereka. Karena mereka memberikan hidup mereka untuk melayani jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara ada pergumulan, saudara bisa cari majelis, pendeta, untuk sharing, untuk konseling, untuk minta didoakan, supaya saudara kuat menghadapi pergumulan hidup. Nah, saya mau tanya, kalau pendeta ada masalah, ada pergumulan, saya mau tanya, apakah pendeta saudara mau konseling kepada saudara? Kan gak mungkin, saudara. Jadi, coba saudara perhatikan bahwa kehidupan mereka sebagai hamba Tuhan, melayani umat Tuhan, itu begitu berat. Yang mereka butuhkan itu bukan amplop sebenarnya, tetapi perhatian dari jemaat, bentuk support, dukungan, doa buat mereka. Itu sudah cukup buat hamba-hamba Tuhan. Apalagi hamba-hamba Tuhan yang istilahnya tidak digaji. Mereka memang betul-betul melayani jemaat di pelosok-pelosok daerah, di pedalaman-pedalaman. Saya banyak teman, saudara, yang melayani di daerah-daerah terpencil, saudara. Mereka tidak digaji, tetapi mereka melayani dengan penuh sukacita dan semangat. Amin. Tuhan pelihara, Tuhan berkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari support hamba-hamba Tuhan saudara. Supaya apa? Pelayanan di mana saudara berjemaat semakin berdampak, nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Tugas penjaga kaum Israel atau konteks sekarang ini, tugas hamba Tuhan bertanggung jawab akan kehidupan iman dari jemaat umat Tuhan yang dia layani kepada Tuhan. Yang ketiga, tugas penjaga kaum Israel atau jemaat dalam konteks sekarang, membawa umat Tuhan ke jalan Tuhan yang benar. Amin. Kalau saudara memperhatikan dalam kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana tugas penjaga? Dia harus membawa umat Tuhan itu ke jalan Tuhan yang benar. Nah, dari firman Tuhan ini kita belajar, kalau ada orang berdosa, orang jahat, ditegur oleh penjaga atau hamba Tuhan, lalu dia bertobat, dia diselamatkan, dan juga penjaga atau hamba Tuhan itu diselamatkan Tuhan. Tapi kalau orang benar, tadinya benar, terus di akhir hidupnya dia berbuat dosa, ditegur tetapi dia tidak bertobat, maka dia akan mati karena dia melakukan hal-hal yang tidak benar alias dosa. Jadi, saudara perhatikan di ayat 12 di sana dan ayat 13, mungkin saudara berkata, saya kan sudah melayani, saya sudah hidup baik, saya sudah banyak menabur, saya sudah banyak melakukan aktivitas-aktivitas sosial yang membantu masyarakat banyak dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan ini katakan bahwa kebaikanmu tidak akan dapat menyelamatkanmu. Kalau saudara sudah melakukan kesalahan, firman Tuhan berkata upah dosa adalah maut. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini betul-betul kita belajar, kita harus menjaga hidup kita supaya tetap hidup dalam kebenaran. Dan tugas penjaga atau hamba Tuhan terus menggiring umat Tuhan untuk berjalan di jalan Tuhan yang benar. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan merasa hebat. Kalau dulu saudara mungkin, oh saya kan sudah majelis dulu, ya sekarang saya mau hidup menikmati dunia ini. Sehingga saudara hidup dalam dosa, saudara punya selingkuhan, karena saudara berpikir saya sudah cukup banyak berbuat baik di masa lalu. Saudara, kebaikanmu di masa lalu tidak akan menyelamatkan saudara, tidak akan menolong saudara. Kalau saudara melakukan satu kesalahan,
upah dosa adalah maut. Jadi tugas hamba Tuhan membawa, menggiring, membimbing umat Tuhan supaya tetap di jalan Tuhan yang benar. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan, memberkati kita. Sebagai jemaat, sebagai hamba Tuhan, kita harus saling memperhatikan, saling mendukung, mensupport seorang hamba Tuhan. Tugas hamba Tuhan atau penjaga kaum Israel dari firman Tuhan ini kita belajar ada 3. Yang pertama, memperingatkan umat Tuhan, mereka yang sudah hidup dalam dosa supaya mereka hidup dalam pertobatan. Yang kedua, seorang hamba Tuhan itu punya tanggung jawab yang besar di hadapan Tuhan mengenai jemaat yang dia layani. Jadi Bapak Ibu Saudara jemaat, hargai, hormati, support, dukung lewat doa, support, topang dalam pelayanan hamba Tuhan saudara. Karena mereka punya tanggung jawab yang serius di hadapan Tuhan untuk melayani jemaat, melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang ketiga, tugas penjaga atau hamba Tuhan membawa, menggiring, membimbing umat Tuhan supaya tetap di jalan Tuhan yang benar. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah keluarga yang ditinggalkan selalu diberikan kekuatan iman dari Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.